Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Sari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video journaling, learning journal yang kedua kalinya dengan dosen pengampu saya yang mengampu mata kuliah Teknik Produksi Film BK, yaitu Pak Adi. Halo Pak Adi. Di sini materinya mengenai film dokumenter. Tapi pertama saya memahami bahwa teman-teman kasih tahu bahwa secara umum film itu adalah seni melukis gerakan dan cahaya dengan menggunakan kamera. Wow. Terus film bisa hadir dalam berbagai bentuk, teman-teman. Misalkan mulai dari bentuk berita, cerita, hingga film dokumenter. Maksudnya film cerita, film berita gitu loh. Terus untuk materi kemarin, Adi ngejelasin tentang film dokumenter dulu nih, supaya katanya murid-muridnya paham. Nah, menurut Robert Flaherty, film ini merupakan creative treatment of actuality, dimana yaitu karya ciptaan yang berangkat dari kenyataan teman-teman gitu. Nah, tetapi juga mengandung interpretasi dari pembuatannya teman-teman, jadi nggak ngasal gitu loh. Artinya film dokumenter ini tidak hanya merekam realitas juga, tetapi juga menyajikan fakta sesuai sudut pandang pembuatan film, kayak narasumbernya gitu. Tahu nggak sih, ini tuh contohnya kayak film B.J. Habibie itu tuh film dokumenter. Itu aja sih contohnya. Terus saya juga belajar tentang sejarah film dokumenter. Nah, mulai dari percobaan Edward Buveridge yang merekam gerakan kuda. Kebayang nggak teman-teman? Misalkan Edward ini merekam gerakan kuda. Seberapa susahnya ya? Kagak ada kamera secanggih begini. Nah, kemudian hingga karya Louis Le Prince berjudul Road High Garden Skin yang dianggap sebagai film pertamanya. Kemudian Lumiere bersaudara menjadi pelopor film dokumenter modern dengan sinematograf mereka. Begitu. Selain itu teman-teman, ada berbagai genre dokumenter, misalkan ya dokudrama. Nih, dokudrama tuh kayak setiap adegan filmnya tuh pasti ada drama-drama begitu loh. Tuh kan, yang suka nonton drama mah tahu perbedaan drama sama film sinetron. Semi dokumenter, terus film faktual, terus film etnografik, film propaganda, hingga cinema fritz yang menekankan spontanitas kamera sebagai mata film. Gimana tuh teman-teman? Dalam pembuatan dokumenter ini teman-teman, ternyata nih terdapat 3 tahapan penting. Yang pertama praproduksi, nah yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Nah, pada tahap produksi ini kita harus menentukan tema, riset gitu loh, kayak persiapan syuting begitulah. Kayak sebelum syuting kan pasti ada budget gitu kan, ada kayak kerangka sebelum syuting gitu loh, kayak strateginya begitu. Terus yang kedua ini masuk tahap inti nih, yaitu produksi syutingnya teman-teman. Misalkan artisnya udah pada di hadapan kamera gitu loh, udah pada syuting gitu, pembuatan filmnya. Terus yang ketiga kayak pasca setelah syuting nih, yang tadi tuh setelah produksi biasanya tuh di editing teman-teman. Di editing itu editor lah, ada editornya. Kalau saya mah pasti itu ya, ada setelah editor kan udah cakep nih filmnya, ada trailernya juga, pasti kudu dibutuhin apa coba. Nah, benar, promosi marketing di podcast biasanya artis-artis marketingnya tuh dari tiap podcast ke podcast gitu, promosiin filmnya teman-teman. Terus demikian laporan learning journal saya mengenai film dokumenter ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran kepada teman-teman semua ya. Itu aja deh teman-teman, mohon maaf deh kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kembali lagi nanti ada jurnal yang ketiga. Masih banyak, tungguin ya.